Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Netizen, pecinta kebaikan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ramadan adalah salah satu momen yang tepat untuk kita bisa menyambung lagi silaturahim dengan keluarga kita. Mungkin saat ini kita tinggal di Jakarta, keluarga kita masih tinggal di Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, dan lain sebagainya. Momen-momen Ramadan ini adalah momen yang paling ditunggu oleh kita. Untuk nantinya ketika ada masa cuti lebaran, kita pulang ketemu lagi dengan orang tua kita. Orang tua adalah merupakan salah satu simbol sesuatu kesuksesan. Kita bisa melihat beberapa contoh orang-orang sukses. Di belakangnya adalah karena beliau semua itu punya sejarah panjang tentang kebaktian beliau kepada orang tuanya. Di antara salah satunya adalah Chairul Tanjung. Dia pernah menulis Anak Singkong. Di situ di buku beliau sebutkan bahwasanya salah satu kunci suksesnya adalah beliau berbakti kepada orang tua. Kemudian kita ingat lagi sahabat yang dulu di zaman Rasulullah SAW. Beliau tidak terkenal seterkenal Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Bakar, tetapi beliau dikenal di langit. Bahkan orang-orang tidak tahu beliau. Beliau adalah namanya Uwais bin Qarni. Uwais Al-Qarni ini adalah salah satu sahabat yang jarang orang mengetahuinya. Bahkan Umar bin Khattab hanya dikasih ciri-cirinya saja oleh Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun belum pernah ketemu sama sekali beliau. Beliau hanya menyampaikan tanda-tanda Uwais Al-Qarni mempunyai ciri-ciri tertentu. Hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uwais Al-Qarni adalah salah satu sahabat yang diceritakan bahwasanya beliau adalah merupakan sahabat yang dicintai oleh Allah. Salah satu jalan beliau adalah karena beliau berbakti kepada orang tuanya. Dia tidak akan keluar pergi kemana-mana kecuali beliau sudah izin dulu kepada orang tuanya. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita. Berhasil atau tidaknya kita saat ini yang masih punya orang tua, maka kunci suksesnya adalah orang tua kita. Sehebat apapun kita saat ini, sekeras apapun dulu orang tua kita mengajar kita, itu semua saat ini akan kita rasakan. Kalau kita merasa bahwasanya saat ini kita sukses, jangan lupa di belakangnya adalah orang tua kita. Kalau kita lupa, maka bisa jadi mungkin saat ini kita tidak merasakan apa-apa. Tetapi suatu saat nanti ketika kita sudah menua, sudah punya cucu, maka anak kitalah bisa jadi nanti yang akan membalaskan orang tua kita. Kita tidak pernah dilihat oleh anak kita. Tidak, karena apa? Mungkin dulunya kita itu tidak pernah menjenguk orang tua kita. Inilah momen yang pas dan tepat. Kalau kita ada rezeki, kalau ada saatnya pulang. Jangan hanya gara-gara pasangan kita terlalu dominan kepada kita, kemudian mengekang kita dan tidak memperbolehkan ketemu sama dengan orang tua kita. Hati-hati. Bisa jadi itu adalah merupakan jalan terjunnya kita, hancurnya kita. Laki-laki
salah satu tanda buktinya adalah kebaktian kepada orang tua. Sekali lagi, laki-laki sebagai kepala keluarga adalah salah satunya, tanda baktinya adalah kepada orang tuanya, bukan mengalah kepada istrinya. Sekali lagi, porsi orang tua harus didahulukan. Artinya kita harus mampu menjaga porsi ketemu orang tua kita, ketemu sama mertua kita. Kita harus sama-sama menjaga itu, keduanya harus sama-sama baik. Karena apa? Di belakangnya ketika kita mampu menjalankan dua-duanya imbang, maka insya Allah kesuksesan akan ada di tangan kita. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Isra ayat 23, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Allah itu memerintahkan kita setelah menyembah Allah, apa yang diperintahkan Allah? Yang diperintahkan Allah adalah berbuat baik kepada orang tua kita. Ingat sekali lagi, Ramadan ini adalah momen. Momen itu adalah waktu yang mungkin waktu-waktu lain tidak akan mendapatkan momen yang sama. Saat Ramadan, akhir Ramadan, Lebaran khususnya, tetangga kanan kiri kita, anaknya pada pulang semua. Kalau orang tua kita mendengar telepon kita, kemudian kita sampaikan, Bu, saya 5 jam lagi akan nyampe. Maka dia akan sudah berdiri di depan pintu dan tidak akan masuk rumah sebelum anaknya datang. Bayangkan, itu saking kangennya gitu. Orang tua kita itu tidak butuh uang kita, cuma butuh kehadiran kita. Inilah momen yang tepat. Mungkin ada orang yang menyampaikan, dulu tidak ada ajaran Nabi. Sekali lagi, menyenangkan hati orang tua kita, membuat senyum orang tua kita, itu adalah bagian dari ajaran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Wabil walidain ihsan, dan berbuat baiklah kepada orang tua kita. Membuat senyum saja. Nggak usah membuat kita, orang tua kita tambah kayak, tidak. Cuma membuat senyum saja. Dengan begitu, maka insya Allah rahmat Allah, ridhonya Allah akan mengalir kepada kita. Karena Rasulullah SAW sampaikan, ridallahu fi ridal walidan, wa suhtullah fi suhtil walidain. Ridhonya Allah itu ya tergantung sama orang tua kita. Dan murkanya Allah, sekali lagi ya, tergantung murkanya orang tua kita. Kalau orang tua kita ridho kepada kita, maka insya Allah apa yang jadi keinginan kita, cita-cita kita, Allah akan kabulkan. Tetapi sebaliknya, ketika kita itu dibuat murka ketika kita membuat murka oleh orang tua kita, maka hati-hati. Kemurkaan orang tua kita itu akan langsung dibalas cash oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, jaga hati orang tua kita. Ramadan adalah waktu yang tepat untuk kita bersilaturahim dengan orang tua kita. Sesibuk apapun kita sempatkan ketemu sama orang tua kita, walaupun cuma sehari, walaupun cuma sesaat, yang terpenting mampu membuat orang kita tersenyum. Terima kasih, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.